Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda, terima kasih telah mendampingi anak-anak atau putra-putri Bunda untuk belajar di pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat ya. Tetap jaga kesehatan dengan cuci tangan dengan sabun, air mengalir, makan makanan yang bergizi, bernutrisi agar tubuh kita sehat. Jangan lupa imbangi dengan olahraga. Gerak tubuh kita sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Anak-anakku, sebelum kita belajar, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Pembelajaran 5. Silakan kalian bisa buka buku paket kalian halaman 102. Baiklah anak-anakku yang hebat. Di sini ada ayo membaca. Kita simak bersama ya. Paman Nina baru saja pindah ke rumah baru. Paman Nina mengadakan acara syukuran. Acara syukuran diadakan sebagai bentuk syukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain doa dan makan bersama, Paman Nina juga memberi sumbangan kepada anak yatim. Seluruh keluarga hadir di sana. Ada kakek dan nenek, ada juga keluarga paman dan bibi. Suasana menjadi ramai. Nina merasa senang sekali. Nina dapat bertemu dengan sepupu-sepupunya. Mereka sudah lama tidak bertemu. Mereka pun bermain bersama. Nah, tadi ada kata sepupu. Apa itu sepupu? Ya, sepupu itu adalah anak dari paman atau anak dari bibi. Saudara ayah kita, kakak ayah kita, atau mungkin adik kakak adiknya dari ayah kita, atau mungkin kakak dari ibu, adik dari bunda kita punya anak, itu namanya sepupu ya. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan di halaman 103. Ayo bermain. Nina dan saudara sepupunya bermain bersama di lapangan dekat rumah paman. Mereka bermain oper bola. Ayo lakukan permainan seperti Nina dan sepupunya yuk. Ya, kita mungkin bisa bermain dengan teman-teman kita yang ada dekat dengan rumah kita, atau mungkin adik kita, kakak kita, saudara kita yang dekat dengan kita. Kita kelompokkan menjadi 5. Kita lihat pada gambar pertama dengan mengoper bola menggunakan tangan. Ya, kita praktekkan ya, coba ya. Kita pegang bola, kemudian dioperkan ke depan. Nah, ke depan, kemudian yang depan menerima. Begini, oper lagi ke depannya sampai ujung pada barisan pertama. Kemudian kita lanjutkan gambar berikutnya. Kita mengopernya dari depan tapi ke samping ya, ke samping oleh ya, kita oper ke belakang, kemudian ke belakang lagi sampai yang terakhir. Kemudian kita lakukan lagi dari depan tapi dari bawah nih, dari bawah kolong kaki kita. Kemudian masukkan bola, oper ke teman belakangnya, terus sampai terakhir. Kita coba ya. Terus boleh kalian juga dengan sikap berduduk kalian seperti orang itu ya, duduk sila. Duduk sila, kamu umpankan ke temennya samping, terus muter sampai 3 kali. Nah, itu latihan kita untuk latihan olahraga kita agar tubuh kita tetap sehat ya. Lakukan secara berkelompok. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan ke halaman 104. Kita membaca lagi ya. Ayo membaca. Di rumah paman ramai sekali.
semua saudara berkumpul di ruang tamu. Ada kakek dan nenek. Ada Paman Didi. Siapa itu Paman Didi? Ternyata Paman Didi itu adalah adik dari ayah Nina. Jadi Nina manggilnya Paman ya. Paman Didi mempunyai anak perempuan bernama Lita. Lita masih berumur 3 tahun. Ada juga Wita dan kakak Bagas. Mereka adalah anak dari Bibi Nilam. Bibi Nilam, siapa itu Bibi Nilam? Bibi Nilam adalah kakak dari ayah Nina. Wita dan Nina seumuran. Sedangkan Kak Bagas sudah duduk di kelas 2 SMP. Kita lihat di gambar halaman 104, Lita berumur 3 tahun. Wita berumur 7 tahun. Bagas berumur 14 tahun. Bibi Nilam berumur 35 tahun dan kakek berumur 59 tahun. Usia saudara Nina berbeda-beda. Orang dengan usia yang berbeda memiliki sebutan yang berbeda. Perhatikan contoh berikut di tabel halaman 104. Kalian simak ya. Nomor 1, usia atau seseorang yang usianya 1 sampai 12 tahun termasuk kategori anak-anak. Nah, kalian umurnya berapa ya? Ya, mungkin ada yang 7 tahun. Nah, kalau 7 tahun masuk ke sini karena 1 sampai 12 masih di bawah 12 tahun, berarti kalian masih kategori anak-anak. Atau mungkin berarti sampai kelas 6 atau bahkan kelas 1 SMP, itu masih usia kategori anak-anak. Kemudian yang kedua, umur 12 tahun sampai umur 17 tahun. Nah, itu kategorinya apa? Remaja. Nah, berarti kelas 1 SMP atau 2 SMP ya, sampai kelas 3 SMA itu termasuk kategori remaja. Kemudian yang ketiga, lebih dari 18 tahun. Mungkin kalian yang punya kakak yang sudah bekerja, sudah lulus SMA. Lah, itu termasuk kategori usia dewasa. Baiklah anak-anakku, kita simak selanjutnya. Nina menyayangi saudara yang lebih muda. Mereka bermain bersama. Nina bersikap hormat kepada saudara yang lebih tua. Nina menyapa dengan santun. Coba tuliskan anggota keluarga besarmu. Siapakah anggota keluarga besarmu yang tergolong anak-anak? Nah, di sini ada tabel yang masuk anak-anak itu siapa aja. Mungkin adik kita punya adik ya, usianya masih 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin masih sudah sekolah TK ya, kita masukkan ke kategori anak-anak. Atau kalian kalau yang tidak punya adik itu bisa saja saudara sepupu ya, saudara sepupu, misalnya adiknya dari ayah atau kakaknya dari ayah, bisa kalian tulis punya anak namanya siapa, sepupu kalian itu namanya. Atau saudara ibu, saudaranya ibu, baik kakak ataupun adiknya dari ibu punya anak, lah itu namanya saudara sepupu. Silakan kalian boleh tulis yang usianya masih tergolong anak-anak, namanya siapa. Kemudian remaja, misalnya kamu punya kakak yang sudah kelas 1 SMA atau mungkin kelas 2 SMP, lah itu tergolong remaja. Lah, kalau nggak punya kakak gimana? Ya sudah, kalian mungkin saudara sepupu kalian. Nah, kalian tulis yang termasuk kategori remaja. Kemudian dewasa. Nah, kalau dewasa itu mungkin banyak. Ayah kamu, ibu kamu, kemudian paman, bisa juga bibi atau kakek ya, atau nenek. Kalian tulis di sini namanya.
Baiklah anak-anakku yang hebat, kita lanjutkan ke ayo berlatih. Kerjakan soal-soal di bawah ini. Nomor 1, tuliskan cerita sesuai dengan gambar berikut. Nah, kalian suruh menulis secara singkat tentang keluarga besar Nina ya. Melakukan pindahan syukuran rumah baru dengan melakukan santunan yatim. Silakan kalian tulis cerita tersebut dengan bahasa sendiri. Nah, nanti ada tugas kalian videokan dengan menceritakan tentang keluarga Nina. Oke, nomor 2, pasangkan usia dengan kategori yang tepat. Nah, umur 14 tahun termasuk apakah anak-anak, remaja, ataukah dewasa? Nah, tadi kita sudah belajar kalau umur 14 tahun masuk kategori remaja. Kemudian 30 tahun. Ya, untuk 30 tahun masuk ke kategori dewasa. Umur 3 tahun. 3 tahun masuknya apa? Anak-anak. Oke. Kemudian umur 16 tahun. 16 tahun itu sudah di atas anak-anak, berarti remaja. Dia belum sampai dewasa. 8 tahun, ya masuk kategori anak-anak. Dan 48, lah umur 48 masuk kategori usia dewasa. Mungkin ayah, ibu, kakek, nenek, ataupun om masuk dewasa. Kita refleksi sebentar. Apakah hari ini aku bisa melakukan gerak menangkap dan melempar bola? Tadi kita sudah bahas ya, kalian tinggal mempraktekkan di rumah untuk menangkap dan melempar bola atau memberikan bola ke teman kelompoknya. Apakah aku bisa menulis cerita berdasarkan gambar? Nah, tadi di latihan kalian sudah belajar, kalau kalian sudah bisa mengerjakan itu, berarti kalian sudah bisa menceritakan dengan bahasa kalian sendiri dengan melihat sebuah gambar. Kemudian, apakah aku bisa menceritakan perbedaan individu berdasarkan usia? Tadi sudah dijelaskan kalau umur 3 tahun, 8 tahun itu masuk kategori anak-anak. Umur 12 tahun sampai 18 tahun, misalnya kakak kita yang sudah SMP, sudah sekolah SMA, itu masuk kategori usia remaja. Orang tua kita, ayah, bunda, kakek, nenek, ataupun om, bibi, atau paman ya, itu masuk kategori usia dewasa. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar dan sudah tahu pembelajaran hari ini untuk tema 3, subtema 4. Baiklah anak-anakku, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bunda yang telah mendampingin putra-putrinya untuk belajar. Kita jumpa lagi di pembelajaran berikutnya ya, di pembelajaran 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.